Early Talks. Oke, halo semua. Kembali lagi di channel YouTube Early Talks. Ya, Kali ini kita kedatangan tamu yang sungguh sangat luar biasa, yang bisa dibilang salah satu orang yang mengubah hidup gue, asik. Nah, itu nanti bakalan gue ceritain juga kenapa. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Nama, siapa, terus habis itu kesibukan, dan mungkin pekerjaan. Boleh? hai, halo, listenersnya Arti Talks. Ya, nama saya, gua atau saya? Gua aja, santai aja. Nama gue Joseph Morris. Orang-orang manggilnya Morris. By the way, bukan manggil Joseph. Josephnya bukan karena kok nama belakang yang dipanggil sombong banget gitu, nama marga bukan. Emang gua nggak dapet nama marga, jadi panggil dapetnya Morris aja, udah Joseph Morris. Oke. Mungkin Ariel sama teman-temannya lebih sering manggil Kak Mor gitu. Betul. Kalau mau dibilang kesibukannya banget. Iya, gue lebih kayak yang penting ibukin diri sih. Kalau ada hari yang nggak sibuk tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak I'm doing lots of stuff gitu. Kalau mungkin beberapa orang lebih langsung kayak kerjaannya apa gitu. Kalau saya mungkin lebih kayak apa ya? Ada 3 pilar sih yang saya kerjain. Yang pertama itu musik, yang kedua teater, yang ketiga dan terlebih penting itu teologi. Kurang lebih ke arah sana gitu. Umur 28. Iya 28. Oh, 27 menjelang 28. Gitu. Oke. Terus ya gitu deh. Kurang lebih gitu. Oke, Kak Morris, Joseph Morris, Pastor Joseph Morris, asik. Iyalah. Atau seperti yang tadi dibilang, biasa akrab dipanggil Morris, Kak Mor, gitu kan. Kak Morris ini salah satu orang yang secara tidak langsung mengubahkan kehidupan gue. Kenapa? Karena Kak Morris ini menurut gue salah satu orang yang benar-benar bisa menginspirasi gue secara tidak langsung di kehidupan gue masa awal masuk SMA gitu. Itu serius dan itu beneran. Kenapa? Karena emang dulu waktu SMA, awal masuk SMA di Jakarta, gue sempat join ke salah satu ekstrakurikuler gitu kan di SMA. Dan namanya SSD, yang sekarang sudah berganti nama, nanti mungkin dijelaskan lagi oleh Kak Mor. Dan di situ gue diajar banyak hal sih, diajarin tentang bagaimana membangun kepercayaan diri terutama, karena emang benar-benar di situ di-push untuk lo harus percaya diri gitu-gitu. Dan itu kenapa mengubah hidup gue, karena emang gue basically adalah orang yang malu gitu awalnya. Jadi gue diubahkan di situ dan secara tidak langsung juga gue juga terberkati oleh Kak Morris yang pada saat itu sempat mengisi khotbah gitu ya di PMK waktu itu. Oh iya. Iya, sempat sekali. Oh, pas kapan tuh? Oke. Dan gue masih ada di situ gitu. Dan itu benar-benar gue ngeliat, wow keren ya orang ini gitu. Kayak gue ngeliat seorang yang santai, biasanya bercanda-bercandaan, tapi ketika di sisi lain gitu bisa benar-benar orang yang punya wibawa untuk membawakan ya khotbah dan lain sebagainya seperti itu. Dan menurut gue orang yang cukup inspirasional sih, asik. Lebay. Oke. Tapi Kak, kan sekarang ini kan lagi PSBB nih. Tadi lo bilang lo orangnya nggak bisa kalau nggak ada kesibukan dalam satu hari gitu kan. Oke. Ya kan. Nah, kan kalau lo di rumah ini pasti kesibukan yang di luar rumah terhambat kan, kayak lo harus pergi ngurus
teater atau ngurus musik yang selama ini geluti. Nah, kalau menjadikan semua itu menjadi seperti apa sekarang di situasi yang seperti ini? Kalau formnya sih bentuknya cukup unik ya, karena emang pertama-tama juga ya sama kayak setiap orang waktu lagi habis PSBB tuh kayak kepukul gitu loh, kayak bletak gitu, kayak langsung aduh kaget gitu, terus harus ngapain gitu. Apalagi buat beberapa orang yang ada kerjaan, jadi nggak ada kerjaan, gue tahu sih frustasinya besar banget gitu. Tapi untungnya somehow puji Tuhan tuh gue itu lebih ke bentuk yang apa ya, more like freelancing gitu di semua pihak. Walaupun kayak jadwal khotbah juga ada yang jadi di cancel gitu. Jadwal konser besar teater tuh yang harusnya 28 Maret tuh jadi harus di cancel Hamin 2 minggu. Wah, itu frustasi banget sih gitu. Jadi pertama-tama tuh emang sebulan pertama itu recovery dulu sih emang. Gitu, recovery dari semua lini dulu. Jadi karena gue emang tadi 3 lini yang gue gelutin di situ, kalau kependetaan puji Tuhannya gereja masih bisa jalan, online service nggak tahu gimana tiba-tiba kayak gue dapet ilham bagus banget gitu, kayak just got the wisdom buat bisa tetap bikin online service-nya. Malah justru kalau dalam gereja sih secara teologi gue lebih aktif banget gitu. Kenapa? Karena sekarang juga udah mulai bikin podcast / YouTube juga, channel Bible reading gitu. Dan pas di Indonesia kan belum ada tuh Bible reading channel YouTube, somehow kayak dapat idenya aja buat bikin saat teduh tapi harus baca Alkitab gitu. Kenapa kadang-kadang kan orang saat teduh cuma penyembahan, pujian, boleh sih ada pengalaman pertemuan sama Tuhan tuh harus, penting nomor 1. Tapi nggak kalah juga hal yang utama dan hal terutama itu untuk baca Alkitab ya benar-benar kata-kata firman Tuhan yang disampaikan gitu dalam yang kita pegang. Makanya terinspirasi kalau teologi kayak gitu. Kalau dari musik jujur agak vakum, paling cuma latihan-latihan doang aja. Terus habis itu kalau untuk yang teater lagi paling susah recovery-nya. Untuk sekarang sih emang stay low walaupun tetap bikin project. Puji Tuhan juga SMA 78 itu teater yang Ariel kemarin di situ juga. Angkatan berapa sih, Rel? Gue lupa deh. 27 ya? 27. Angkatan 27. Oh, angkatan 27. Sekarang angkatan berapa? Angkatan Rex Idam gitu ya? Iya, betul. Angkatan Rex. Oh, itu angkatan terbaik gitu. Angkatan paling gitu. Pionir, paling nampol. Kalau nggak salah itu baru produksi eksternal kedua atau ketiga gitu. Yeah. Dan akhirnya juga emang masih baru di awal-awal, intinya mereka lah yang bikin. Ariel kenal lah prosesnya, gua yang jahat iya, gua yang bijak iya, bingung banget nggak sih gitu. Gue yang jahat as a shaper gitu. Itu dia yang gue bilang tadi, kayak gue melihat Joseph Morris ini benar-benar kayak wow, gue kenal di SSD orangnya nggak begini nih gitu. Pas di lain tempat, wow, ini kok berubah banget gitu. Kok berubah banget, tapi in a good way ya, maksudnya itu bagus gitu. Tanpa mengurangi sisi baik, dan menurut gue keren sih, dan ya itu. Iya, dan gue juga waktu itu agak apa ya, kalau mau dibilang pendeta agak liberal ya iya kali ya gitu. Tapi nggak yang liberal sampai ninggalin Tuhan, ninggalin agama juga gitu. Gue lebih kayak apa ya udah gue anak Tuhan, gue santai aja gitu. Gue ada di dunia pun ngobrol sama orang yang teman-teman rata-rata di situ. Semua tim pelatih tuh apa ya? Kayaknya cuma 2 orang. Gue sama siapa ya yang Kristen? Gue sama Rex doang kali yang Kristen gitu. Oh, kalau waktu lagi Ariel waktu itu malah nggak ada yang Kristen, gue doang satu-satunya. Iya, benar. Makanya jadi minoritas, gue yang bisa tahu juga gimana cara interaksi sama orang. Dan gue emang lebih santai gitu, nggak terlalu suka yang agama yang lebih formalitas. Tapi waktu lagi emang harus ada dalam sebuah satu persekutuan yang formal, ya, which is gereja, khotbah ya bisa menyesuaikan diri juga gitu. Cuma kan mungkin bingung kali jadi Ariel juga ya. Tapi menurut gue semakin gue bertumbuh ya, Gamor. Semakin gue bertumbuh dewasa dan gue semakin bertumbuh secara pengetahuan rohani gitu. Cuman menurut gue bukannya emang itu yang harusnya muncul ya. Gue rasa emang
Originalitas dan kontekstualisme itu harus bisa berjalan bersamaan. Gitu. Di satu sisi juga kita nggak bisa kalau lagi di satu komunitas yang beda terus kita langsung tiba-tiba gue menjadi diri gue sendiri terus kita ngancurin budaya sama cara berjalannya komunitas yang ada, nggak bisa separah itu juga, tapi tetap bisa kan jadi originalitas diri kita sendiri juga gitu. Jadi di keduanya oke sih, somehow kayak gue dapat tuntunan Roh Kudus aja gitu buat bisa bisa gitu loh untuk nggak awkward banget di gereja, nggak terlalu bijak berhikmat gimana juga di teater gitu. Apalagi kalau habis itu berikutnya musik, malamnya live music. Izinkan aku gitu kan. Wah, kacauan nggak sih di tiga lininya tuh bisa ekstrim banget juga gitu ya. Lagi kalau bayangin malam-malam izinkan aku, orang-orang yang nonton sambil mabok-mabokan gitu kan. Terus besok paginya gue khotbah hari Minggu. Gitu. Terus orang-orang yang lagi mabok-mabok gitu terus gitu. Dia lihat lah itu main keyboard terus marah sambil nyanyi. Itu orang yang gue lihat mungkin bingung sih. Gitu. Aduh, yang kacau kalau tiba-tiba dia ngeliat loh, kok ada botol bir sampingnya gitu. Minum juga tuh orang gitu. Akhirnya orang bingung kan. Tapi emang yang kayak gitu gue lihat real. Di apalagi di LA. Kan sempat di Amerika kan sempat kemarin 3 tahun ya di sana. Iya, gue di sana tahun berapa ya? Tahun 2016 sampai 2019. Jadi di sana itu gue bisa datang ke live music karena gue emang gak suka klub yang judak-judak gitu ya. Bukan karena apa, lebih kayak preference musik aja gue gak suka. Tapi gue datang ke klub musik yang jazz rag gitu loh, jazz sama ragtime gitu yang orang-orang bisa joget di depannya gitu. Lu kalau pernah nonton La La Land tuh live musiknya kayak gitu deh gitu. Ya benar. Nah, gue suka datang, gue suka kadang-kadang gue nge-jam juga sama ada guru trumpeter gue di situ. Sempet datang ke sana, terus tiba-tiba dikenalin aja sama semua orang pemusik-musik di situ. Ketemu ada satu sekali tuh gitaris, terus ngobrol, gitu. Terus ya normal kalau LA itu nanya what do you do for living, gitu tuh lebih kayak lu ngerjain apa itu nggak offended, will not offend mereka gitu. Okay. Somehow tiba-tiba langsung bilang, I'm a music pastor, gitu. Gue langsung, wow, gitu. Tapi dia sebelah kirinya ada gin and tonic dong. Tapi gue lihat orang yang bisa jaga diri dia, gitu loh. Yang ya buat di Kristen kan lebih emphasisnya kan maboknya yang dosa, gitu. Ada beberapa yang makanya jadi minumnya jangan, gitu. Nggak langsung minumnya dosa kan, minumnya sendiri itu kan ya bahkan kita minum anggur gitu di jamuan, anggurnya yang fermentasi juga most of the time. Tapi lebih kayak ya udah jangan sampai mabok. Jangan sampai mabok, yang bisa jaga diri. Dan itu kan minumnya itu sendiri lebih bentuk budaya kan gitu, dan mereka juga santai chill, dia tahu ya half is enough gitu loh. Gitu. Dan wah gue kayak kebuka banget, oh ternyata emang ada gitu orang yang bisa relevan ke dalam konteks apapun, tetap original, gitu. Tapi bisa berkontekstualisasi juga sama budaya atau komunitas yang dia lagi ada di situ, gitu. Itu keren banget sih. Maksudnya keren banget. Lo tetap jadi diri lo sendiri gitu nggak sih, Kamor? Dimanapun lo berada, tapi tetap menyesuaikan dengan etika aja gitu kan. Betul. Cara lo beretika di tempat tersebut, lihat lingkungan juga kan. Iya, itu seru sih. Tadi ngomongin SSD, ya kan? SSD. Tadi sampai mana tuh kita ngobrolin SSD itu? SSD. Tidak jalan. Iya, jadi lagi nggak jalan. Tapi emang Laylo ada beberapa project-project yang kita tetap jalanin, tetap bikin online. Ada kemarin gue bikin collab sama yang per divisi-divisinya. Jadi kalau Aldi saudaranya itu dia bikin anak-anak suruh bikin monolog gitu. Untuk yang produksinya mereka suruh bikin PR statement, terus mereka kenalin diri mereka gitu kayak self introduction gitu. Untuk yang dance-nya mereka coba kayak ya ada TikTok-TikTokan gitu. Untuk yang musiknya gue bikin collab ala-alanya Erwin Gutawa sama Indra Lesmana gitu loh, yang gue bikin satu ini terus anak-anak sendiri mereka bikin sendiri. Itu cukup fun sih. Tapi yang lebih asik itu ternyata dari pemerintah SMA 78 itu jadi pioner buat nunjukin bahwa kalau mereka nyebutnya EJJ,
ekskul jarak jauh gitu. Jadi tetap bisa ekskul via Zoom gitu. Makanya tetap mereka pantau dari sekolahnya, mereka pantau, kita kasih laporan gitu untuk tetap bisa gitu bikin ekskul. Dan ada beberapa video-videonya yang kita kasih ke dinas juga gitu. Dan bahkan dinas sampai bikin kayak apa ya, mereka nyebutnya sih pensi online gitu atau festival budaya online gitu, gua lupa namanya. Wow. Jadi akhirnya ya udah kita bikin sendiri, kita bikin video, kita submit ke mereka yang compile, mereka yang distribute gitu. Unik juga sih untuk dinas dinas pendidikan di Jakarta Barat ya terutamanya. Mereka pinter juga gitu, tetap bisa ngelakuin sesuatu gitu. Dan akhirnya nanti kira-kira tuh dan muncul idenya cepat mereka. Iya, idenya cepat juga gitu. Takutnya kan tadi kemarin, wah ini bakal mati nih, nggak bisa gerak atau apa gitu. Nggak tahu apa mungkin karena Menteri Pendidikannya juga kali ya, yang nge-push ke arah sana juga mungkin ya. Udah lebih milenial juga mungkin dia ya. Terus habis itu, nanti tetap nih, kami bakal bikin nih. Kalau sekarang SSD 78 itu lebih buat internal doang, project internal. Jadi namanya tetap SSD 78. Terus habis itu ada namanya SCP Theater. SSD 78 External Production. Jadi SEP. Orang-orang manggil SEP Theater gitu. Iya. Gitu. Kita bilangnya SCP lah, SCP nyebutnya bahasa Inggrisin gitu kan, bahasa Inggris gitu. Biar kelihatan Terus keren. iya keren gitu. Nah ini yang buat supaya kalau misalnya ada masalah sama dinas gitu, karena kadang-kadang proyeknya itu skalanya itu besar banget, bisa skala nasional. Nah Ariel tuh jadi salah satu pemain juga di itu tuh Violet ya Ariel ya. Klan kuning kan Ariel ya. Gue biru, gitu. Gue. Oh iya biru, sorry biru gitu. Iya. Nah waktu lagi itu tuh emang bisa apa ya? Karena emang proyeknya besar banget, jadi kadang-kadang sama sekolah tuh jadi bingung untuk pertanggungjawabannya. Bahkan sekolah sendiri yang nganjurin Kak Morris bawa bikin bendera baru deh gitu biar lebih aman. Ya udah kita bikin namanya City Theater. Tapi ternyata grow lagi nih di tahun 2014 sampai 2016 itu. 2016 peak-nya tuh, pas tiba-tiba sama gue tinggalin ke Amrik. Itu peak-nya tuh, puncak-puncaknya tuh, waktu lagi tiba-tiba kayak terinspirasinya gimana kalau kita bisa bikin komunitas teater ya, gitu, scale up what we do, gitu. Karena emang pelatihnya juga udah sampai 20-an orang, gitu. Dan gue rasa bisa nih kita bikin itu jalan, gitu. Terus habis itu ya udah gue bikin ke SMA 65, ke SMA 85, SMA 112 gitu. Langsung tuh jadi 4 dulu Someday Project. Gitu. Namanya Someday Project. Itu lebih kayak Guild of Coaches. Tujuannya supaya teater-teater se-Jakarta Barat itu bisa sampai sebesar SMA 78, bisa sampai punya pelatihnya masing-masing yang adalah alumni-alumni dari sekolah itu. Karena alumni itu kalau jadi pelatih tuh mereka punya apa ya? Rasa bond, rasa keterikatan lebih tinggi. Pengabdian lebih tinggi gitu, dan kadang-kadang there's so much thing yang they can do that money can buy. Itu tuh penting banget gitu. Makanya kayak itu doang visi gue sih, bantuin sekolah. Nanti kalau mereka udah punya pelatih sendiri ya udah gue cukup gitu. Nanti tetap jadi sahabat aja. Nanti pelatihnya itu yuk kalau mau gabung di Someday Project ininya, Guild of Coaches-nya gitu. Tapi terakhir juga kemarin pas nyampe dari Amrik balik, kita akhirnya fokus dari dulu kan fokusnya cuma SMA. Sampai sempat bikin Someday Project Junior. Itu gabungin 34 SMA tuh se-Jakarta. Bikin acaranya, bikin kayak campnya dikit satu hari, camping satu hari. Kayak teater bootcamp gitu loh satu hari. Gokil banget gitu, udah sampai bikin. Cuma somehow nggak bisa running bener ya. Mungkin karena gue tinggal juga, kasihan juga beberapa pelatih yang ada. Dan kesulitan juga gue untuk monitor dari Amerika ke Indonesia untuk konsisten mastiin mereka tetap jalan. Somehow yang gokil itu habis dari situ kita malah bikin lagi yang ranah di luar anak SMA. Kami bikin satu hari namanya. Nah, Someday Project satu hari gitu. Nah, satu hari ini jadi brand yang buat kita bikin ya ini ke kuliah deh. Keren sih, kemarin UMN ikut yang teater kataknya gitu. Teater UI masih ikut tapi masih belum kontribusi gitu. Teater Abang None gitu. Terus habis itu kemarin cukup banyak deh teater Kasava gitu, terus Teater Binus baru ikut tapi belum kontribusi gitu. Nah waktu lagi itu jalan ya udah terhenti sama COVID, ya udah tahan dulu, pause dulu gitu. Tapi intinya sekarang sih tetap jalan. Nanti 8 Agustus Violet itu bakal tetap bikin.
kayak konser daring gitu. Gitu. Jadi nanti bakal tetap karena emang mereka udah ada orang yang beli tiket, yang udah beli tiket itu kita bolehin datang tapi pakai prosedur PSBB. Ini gue belum announce ke siapa-siapa nih, gue baru pertama kali announce di Arti Talk nih. Gitu. Nanti kira-kira kayak gitu kita bikin sesuai prosedur yang ada. Terus nanti kayaknya sisanya kita bakal shoot bikin film terus kita jual online sih. Gitu. Wow. Jadi kayak bikin short movie gitu berarti ya kayak. Nanti setelah movie udah. Oh, udah movie. Movie levelnya. Iya, 1,5 jam gitu. Wow. Dan gue sempat dengar sih itu kemarin yang waktu mau ngadain pentas lagi di tempat di mana gue dulu juga pentas di situ dan gue pengen, wah gila ini ada lagi nih gitu kan. Jadi kayak keren sih menurut gue. Cuman ya itu tadi begitu ada COVID menyerang terus habis itu sayang banget gitu kayak gue menunggu ada yang upload story atau apa gitu kan. Kalau enggak emang pada saat itu gue pengen banget sih buat datang terus nonton gitu. Gimana sih rasanya jadi penonton pada saat itu kan gue jadi pemeran di situ kan. Ya kalau misalkan nanti jadi tanggal 8 Agustus Kak. Kayaknya nanti bakal ke satu balai latihan sendiri. Oke. Itu karena produksinya nggak mungkin sebesar Balai Kartini lagi. Karena emang benar-benar kan itu recovery project. Nanti bakal bikin lebih movement gitu sih. Nama movementnya nanti dukung teater milenial. Itu lebih kayak bentuk yang gimana orang-orang ayo diajak buat kita support nih gerakan milenial yang masih mau memberikan hidup pada teater gitu. Setelah teater juga memberikan hidup sama mereka gitu. Makanya ya nanti lebih bakal campaign sih. Mudah-mudahan doain nanti bulan Juli itu campaignnya bisa kita mulai gitu. Oke. Wow, keren banget. Jadi bukan hanya sekedar show aja, cuman di baliknya itu ada tujuan-tujuan yang mulia sebenarnya yang sedang disusun gitu untuk membantu teman-teman di luar sana juga dan ya semoga aja semuanya berjalan dengan baik sih ya Kak. Sesuai dengan keinginan atau tujuan kita gitu. Dan gue yakin sih anak-anak SSD itu keren-keren, gue tahu Kak. Pelatih-pelatihnya aja seperti ini gitu kan, gimana. Lebay bro, lebay. Oke. Kalau musik tadi berarti juga vakum dulu nih Kak? Musiknya agak vakum, paling cuma latihan-latihan di rumah doang. Gitu. Belum ada progres. Gue musik lebih jadi kayak yaudah yang satu support musik dalam support teater, satu lagi musik dalam ya teologi ya gitu ya. Di gereja pelayanan, terus habis itu di podcast kan itu juga a little glimpse of worship di situ gitu. Jadi lebih di situ. Musiknya nggak hilang tapi nggak dikristalisasikan jadi satu karya sih. Lalu plan ke depan apa Kak? Kira-kira misalkan setelah COVID selesai nih, yang nggak selesai kan akan ada new normal nih yang akan dijalankan. Berarti udah agak mulai longgar kan ini peraturan-peraturan yang ada. Nah, apa yang akan dilakukan seorang Joseph Morris ketika semua ini udah berganti gitu masanya? Gue nikah dulu. Mantap. New normal nikah dulu. Biar ada tunangan gitu masalahnya gitu. Plan tempat dari DP kan gitu. Wow. Cuma planning berantakan lagi juga gara-gara COVID. Aduh. Okay. Tapi ya oke lah, ada beberapa opsi lah. Gitu. Tadi nikah. Masih belum direncanain. Kalau dari itu sih paling cuma scale up doang. Teater bakal scaling up gitu untuk teologi. Gue sih lebih scale up dulu juga, nanti podcast dan Bible reading podcastnya itu bakal di scale up juga. Scaling up semua sih intinya, tahun 2020 sampai 2021 itu doang sih di kepala gue. Scaling up, terus ya pelayanan juga di gereja scaling up, untuk teater juga scaling up gitu. Nanti produksinya pun habis dari Violet, which is 8 Agustus itu nanti
scale up lagi, bakal langsung masuk ke suatu harinya yang bakal benar-benar ya nanti Aldi main di situ, gue juga main di situ, live di situ juga, serius? bukan sekedar coach. Iya, gitu. Keren banget. Gitu. Itu jadi kayak ya pelatih-pelatih yang ada tuh emang kami main, terus kami kolaborasi juga gitu. Terus ya scaling up-nya ke arah sana dan benar-benar kristalisasi ya establishing ini nih ada teater milenial nih satu nih muncul nih gitu di apa namanya di Jakarta gitu yang bakal scale up lagi nanti kalau bisa sampai ke Indonesia gitu. Wow. Intinya bakal scaling up sih gitu Keren sih. supaya bisa reach sampai nasional dulu deh kalau 2020 sampai 2021. Tingkatannya sampai nasional dulu aja deh. Harus. Berarti ada next-nya nih setelah nasional nanti. Ada. Harus. Kalau emang teater emang udah dari dulu mimpi sih supaya bisa jadi nomor 1 kita se-ASEAN ya. Wow. Gitu. Harus bisa gitu. Kenapa? Karena Indonesia yang paling besar kok se-ASEAN. Betul. Gitu. Sebenarnya Indonesia juga tergolong negara yang harusnya sampai kapan gitu. Nggak tahu. Cuma sama gue sih emang positive thinker banget, optimis banget gitu bahwa Indonesia pun harus bisa jadi leading country gitu in arts gitu. Gimana sih caranya? Ya gue cuma lagi pengen coba nunjukin aja. Kayak Malaysia aja makan semua produk-produk musik kita kok gitu. Yang udah 5-10 tahun lalu gitu. Sampai sekarang mereka masih play itu gitu loh. Gitu. Why not? Teater juga bisa jadi salah satunya. Nanti kalau memang bisa scale up, sekarang kan pelan-pelan nih, teater tuh masuk ke ranah, kalau emang benar-benar 8 Agustus ini film teater itu jadi bagus, ya udah berarti nanti kita mau coba juga film yang punya satu esensi teaternya tuh kental di situ. Jadi kayak teater yang difilmkan. Gitu karena emang dari dulu kan emang nggak boleh. Itu kayak tabu lah gitu. Karena emang kalau teater kan experience orang nonton gitu, melihat manusia ada di atas gitu. Tapi kalau film kan lebih ke effects gitu, lebih kesaduran banyak elemen yang disatukan dalam satu screen gitu, yang mereka dapat cuma visual sama audio gitu. Tapi kalau di teater kan mereka dapat kinestetiknya juga, mereka dapat experience, ada duduk di situ, ngerasain tremblesnya gitu, euforia orang gitu. Merasakan atmosfernya juga. Ngerasain atmosfer gitu, itu penting banget sih. Makanya nanti mau coba lihat apa mungkin berhasil 8 Agustus ya kalau bisa ya perlahan gitu kita harus ke sana. Karena memang juga teater harus bisa sih dalam beradaptasi dengan dunia yang ada ya. Kita lihat banget di COVID juga kan orang-orang dengan PSBB ini work from home, especially ini normal, kita juga udah sadar sih itu kayak pukulan besar juga buat kita yang terlalu konservatif nggak mau masuk ke dunia digital. Jujur gue di level sini aja, gue masih ngambil waktu buat belajar. Every day itu gue pasti baca satu chapter of a book. Sekarang gue kayak mulai morning routine gitu after jogging pagi-pagi, bikin breakfast sendiri, baca kitab doa, tapi juga harus ada baca buku satu, plus gue mastiin dalam 1 minggu itu tuh ada 2 webinar yang gue ikutin. Gitu. Kenapa webinar? Karena gampang sih aksesnya buat gue. Dan webinar ini benar-benar new skill set yang harus gue dapetin, gitu, which is terutama di digital media gitu. Kenapa? Karena gue tahu sampai sekarang tuh rasanya kayak digital media evolving terus kan. Gitu. Platform nambah, platform yang udah lama aja berubah cara approach-nya gitu. Like we have to learn something new selalu gitu, dan setiap minggu gue udah pastiin 2 webinar. Kalau nggak ada, cari di minggu depan harus sampai 3 gitu. Kenapa? Emang benar-benar craving for all those knowledge itu penting banget supaya bisa scale up, supaya bisa bikin produk yang relevan gitu, tanpa meninggalkan juga ideologi gitu. Karena gue kan orangnya idealis banget ya. Teater harus nilai hidup, tulus gitu. Musik gue nggak mau pop, maunya yang begini gitu. Harus bisa berubah, nggak ikut-ikutin tren gitu. Jadi ya gimana caranya gitu, adding all those values ke media lewat teater gitu, tapi tetap relevan gitu. Oke, jadi setelah PSBB berakhir nanti akan melanjutkan apa yang selama ini tertunda dan scale up tadi ya Kak ya. Berarti kalau ini pesan pertanyaan atau mungkin pembicaraan atau pembahasan kita yang terakhir, ada nggak sih pesan buat
teman-teman khususnya anak-anak muda, karena emang Kamor kan bergaul dengan anak-anak muda juga. Kalau menurut Kamor, apa yang bisa Kamor sampaikan ke teman-teman yang menonton mengenai cara mereka menghadapi situasi yang saat ini gitu? Hmm, hmm. Sebelumnya kalau untuk bilang untuk anak muda, gue tuh agak gatel dengar kata anak muda. Anak muda tuh yang mana gitu? Yang teenager, yang baru nikah, atau yang 30 sampai 40 gitu. Tapi intinya gue ngerti lah, gue nangkep lah gitu. Karena emang gue lebih ke orang yang selalu berusaha untuk mendewasakan gitu. Gue orangnya shaper banget, gue guru banget. Jadi mungkin kalau ada saran itu lebih ke arah apa ya? Terus berkarya aja, 01 terus berkarya gitu. Tapi dengan 3 pilar ya harus tetap terus sabar, konsisten, inovatif. Sorry, bukan sabar, tulus, konsisten sama inovatif gitu. Intinya tulus, konsisten, inovatif. Kalau terus berkarya, bisa terus berkarya yang dengan 3 sifat itu, gue yakin sih bakal lebih ngerasain apa ya, walaupun ini COVID, pandemi besar banget gitu, banyak ada orang-orang yang kekurangan, kehilangan jobnya, atau ada dari kita yang hari-hari jadi nggak tahu mau ngapain gitu, atau jobnya tetap sama tapi gajinya berkurang setengah, billing segala macam yang harus dibayar tetap sama gitu, atau kuliah tapi kuliah jadi berantakan, tugas-tugas doang yang ada, dosen cuma ngasih tugas nggak pernah ngecek gitu. Tapi kalau emang fokus berkarya sih gitu, bahkan dalam tugas pun bisa berkarya Pak. Kalau fokus berkarya sih kayaknya bisa lihat kok gitu bahwa sebenarnya itu yang kita punya itu udah jadi cukup gitu. Kalau melihat dari orang-orang lain banyak yang lebih susah dari kita dan mereka masih bisa tetap bahagia gitu, apalagi kita gitu. Bisa dengar YouTube sampai YouTube Arli aja udah gue yakin deh lu pasti lebih kaya dari rata-rata orang di Indo. Kenapa? Pasti lu punya gadget deh gitu. Ya, Lu pasti makanan masih ada deh di rumah gitu. Bisa denger ini aja gue udah yakin deh. Pasti lu ada kan. At least walaupun cuma makan nasi sama tahu atau tempe gitu. Kalau lu bisa tetap berkarya, out of nothing kita semua tetap bisa berkarya. Pasti apa ya? Bukan berusaha, nggak usah sok-sok berusaha positif dulu, optimis nanti deh. Berkarya aja, make something, contribute something, then you will realize gitu. Kalau kita tuh udah diberkatin banget gitu. Saatnya berkarya jadi berkat. Yeay. Wow. Pesannya itu tadi, kalau misalkan kalian mau berkarya, itu ada 3 tadi yang disampaikan oleh Kamor. Yang penting tulus, konsisten, dan inovatif. Karena emang itu sih menurut gue yang dibutuhkan ketika lo berkarya, enggak sih? Kalau lo berkarya nggak tulus, ya karya lo bakalan dinilai orang mungkin bakalan jadi aneh gitu, bakalan jadi kenapa lo buat karya seperti ini, penilaian orang bakalan seperti itu. Kalau lo tulus, pasti hasilnya juga bakalan bagus gitu. Dan konsisten itu menurut gue juga cukup berat buat dilakukan oleh anak-anak muda, terutama karena konsistensi gue ngerasain sendiri sih. Yang namanya konsisten itu emang cukup sulit untuk apa ya, dilakukan gitu. Kalau kita ngomong konsisten ya mudah untuk ngomong, cuman kadang sulit dilakukan. Gue paham, cuman emang itu yang harus dilakukan gitu. Nah, maka dari itu konsisten itu penting, dan inovatif itu juga salah satu nilai yang nggak bisa dikurangi juga, karena lo nggak bakalan bisa berkarya tanpa inovasi gitu nggak sih? Seperti itu sih. Oke. Thank you banget Kamor udah mau ngobrol-ngobrol di Arli Talks. Thank you banget. Sangat-sangat berterima kasih. Thank you. I'm happy to help. Oke, thank you Kamor. Jangan lupa juga buat follow Instagram Kamoris, nanti ada di bawah Instagramnya. Terus ada channel YouTube-nya juga, Talking Morris. Talking Morris. Buat teman-teman itu kalau lihat channel YouTube-nya Kamoris, itu adalah renungan-renungan harian yang bisa kalian dengar gitu, dan ada penjelasannya juga buat kalian yang kurang mengerti. Kalau misalkan kalian kesulitan kadang membaca Alkitab, kalian bisa dengerin itu. Itu sangat bagus banget buat teman-teman, buat sehari-hari kalian gitu. Terus abis itu
ada apa lagi Kak sosial media ya Kak Morris ya? Udah itu aja dulu Instagram sama Facebook. Podcast, Spotify. Iya, podcast bisa dilihat juga. Podcast, Spotify, di semua lini podcast lah, gitu. Ada Semua sih. ini Gitu. podcast. Oke. Itu nanti ada linknya di bawah ya. Teman-teman bisa cek. Thank you. Bisa Semoga jadi berkah. Ya, semoga jadi berkah. Jangan lupa juga di-subscribe itu tadi channel YouTube-nya Kamor. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like. Kalau nggak suka juga kalian boleh dislike. Kalau kalian ada komentar gitu, boleh kalian kasih komentar di kolom komen. Dan jangan lupa juga share. Dan yang paling penting, subscribe channel Early Talks. Oke. Thank you semua. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.